Hai Infobankers, kembali lagi di program Gen Z Bersuara. Saat ini saya sedang berada di Universitas Negeri Jakarta bersama Gen Z. Kita mau bincang-bincang soal pemilu 2024. Oke, apa kabar nih teman-teman dari Baik, UNJ? baik, baik. Boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman Infobankers? Ya, nama saya Ezra. Saya sedang menempuh S1 di jurusan Pendidikan Sosiologi. Dan sekarang saya berusia 20 tahun. Nama gue Cika, sekarang usia 20 tahun dan lagi menempuh S1 di Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Oke, nah Cika, Ezra, kemarin pada nyoblos nggak nih? Nyoblos. Nyoblos ya? Nyoblos. Udah bersihin tapi. Udah bersih ya, oke. Nah, menurut kalian gimana nih? Kan udah lihat juga ya hasil quick count ya, walaupun belum hasil KPU resmi, tapi sudah keluar nih hasil quick count-nya. Nah, dari kalian sendiri gimana? Puas nggak sih dengan hasilnya? Coba, boleh dari Cika dulu deh coba. Kalau dari gue pribadi sih kurang puas ya, karena ya itu kan masih hasil quick count kan, belum resmi dari KPU-nya. Cuman kalau buat sekarang sih ngerasanya belum puas aja gitu ngelihat hasilnya. Karena ya ada salah satu maksudnya yang ininya lebih gede gitu presentasinya, dan gue agak kurang puas juga ngelihatnya gitu, tapi tetap mau dikawal juga sampai akhirnya resmi dari KPU. Karena jagoannya kalah. Nggak puas ya. Kalau Ezra gimana, Ezra? Ya, pertama kurang puas sih karena jagoan saya kalah. Oh iya, jagoannya kalah ya. Dan kedua, memang aku kan cukup ngikutin berita-berita dan isu-isu yang terjadi selama Pilpres ya, pemilu ini. Aku ngeliat kayak pemilu dengan segala macam peristiwa kecurangan yang terjadi gitu kan tuh, aku ngeliatnya kayak miris aja sih gitu. Jadi kurang puas deh gitu. Mengikuti pemilu ya, dari mulai kampanye, masa kampanye sampai dengan hasil kemarin gitu kan. Sejauh ini apa sih yang kalian ikuti dari pemilu ini gitu? Ya banyak ya, cukup banyak ya, dari mulai kampanye mereka, terus gimmick-gimmicknya gitu kan kocak-kocak ya gimmick-gimmicknya. Terus juga mungkin ya apa sih yang upaya-upaya dan gagasan-gagasan mereka gitu kan selama pemilu ini, ya aku cukup ikutin sih gitu. Apalagi terutama kalau ngomongin Gen Z nih, sebenarnya pemilu ini aku lihat mereka udah capres-capres ini mereka sebenarnya coba untuk merit Gen Z banget kan, karena Iya. mayoritas pemilih hari Iya. ini ya pemilih muda. Gen Z. Kayak ada capres yang kemana-mana bawa anaknya gitu kan, yang masih muda. Terus juga ada sampai yang joget-joget gitu kan. Mereka aku ngeliatnya kayak, wah ya sih, ini kampanye mereka gimmick-gimmicknya anak muda banget lah gitu. Kalau Cika gimana, Cika? Karena emang apa ya, informasi sekarang kan udah banjir banget nih, jadi gampang lah ngelihat gimana akhirnya dari ketiga capres itu ngelakuin kampanye, debat dan segala macem gitu. Dan juga tadi sama kayak Ejra juga kan, capres-capres sekarang kan sangat ini ya, mendekati Gen Z sekali kan. Apalagi kayak misalkan mereka ngelakuin kampanyenya lewat anaknya dan segala macem kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, masing-masing pribadi kalian ya, pemilu kali ini tuh udah mewakili suaranya Gen Z sendiri belum sih? Aku sebagai Gen Z ya, dan mungkin ini yang berdasarkan pengalaman aku aja ya. Sebenarnya secara gimmick oke lah, mungkin mereka bisa nge-reach zaman sekarang banget, tapi kok rasanya aku lihat secara gagasan dan ide-ide mereka sebenarnya itu nggak ada yang pernah menyentuh persoalan-persoalan Gen Z sebetulnya gitu. Aku lihat sih gitu ya. Kayak apalagi sekarang kalau misal kita ngomongin Gen Z kan,
ya hari ini contoh aku yang kuliah deh gitu kan, nanti biaya kuliah aku kan mahal, belum lagi nanti lulus belum tentu dapat kerjaan kan gitu. Apa namanya, kalau kita cek data BPS itu kan pengangguran paling terbesar nomor 3 kalau salah ya, nomor 3 itu masih dipegang oleh lulusan universitas kan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya aku lihat ya, aku sebagai Gen Z ya ini cukup khawatir, dan rasa-rasanya kok para capres ini gak betul-betul serius gitu untuk melihat persoalan ini sebenarnya gitu. Aku lihat sih gitu ya. Tadi Ezra bilang kan setelah pengangguran itu kan banyak setelah lulus kuliah gitu kan. Ya. Ya kan. Nah, sebenarnya ada yang S3 juga udah pernah sempet nanyain. Jawabannya jadi pengusaha aja. Itu loh jawabannya sebenarnya. Jadi udah ada di visi misinya, ya kan. Kalau Cika gimana sih kalau Cika sendiri? Kalau dari ketiga calon sih, iya, maksudnya kan sebagai mahasiswa persoalannya pasti sama ya, tentang maksudnya biaya kuliah yang tinggi dan segala macamnya ketika lulus bagaimana gitu. Kalau dilihat dari ketiga itu, dari masa kampanye dan sampai akhir pencoblosan ini sih, mereka cuman mendekati Gen Z ya dengan gimmick-gimmicknya itu. Akhirnya kayak dengan cara misalkan joget-joget dan segala macam kayak gitu kan. Misalkan nge-tweet di Twitter yang dimana di Twitter itu kan banyak Gen Z ya di situ kan. Populasi Gen Z banyak banget di situ. Nah, dan untuk persoalan yang lebih serius itu, kalau gue ngerasa sih mereka belum nyentuh ke arah sana gitu. Jadinya emang ngerasa kayak emang belum puas aja gitu. Jadi menurut kalian nih memang kampanye-kampanye para paslon-paslon kemarin itu belum menyentuh ke substansinya ya? Iya. Ya kan. Ya, Jadi kupikir sih gitu ya. hanya gimmick-gimmick Iya, aja aku gitu ya pikir kan. sih gitu ya. Menurut lo sendiri dari pemilu kemarin itu, kampanye-kampanye kemarin apa sih yang paling jadi sorotan gitu loh umumnya di masyarakat? Ya, secara umum aku pikir kayaknya pemilu kali ini, dan salah satu peserta yang berkontestasi itu, mereka berkontestasi dengan cara curang sih. Itu yang paling aku tangkap betul ya, apa namanya, di pemilu kali ini. Gitu sih. Bagaimana apa namanya, hukum itu dimainkan, terus juga alat-alat negara itu yang harusnya mungkin netral dan sebagainya, tapi kemudian mereka semacam dijadikan alat gitu ya, mainan bagi satu orang ini gitu. Itu sih aku secara umum tuh aku lihat pemilu kali ini ya begitu. Oke, berarti apa namanya, terlihatnya ya banyak kecurangan-kecurangan ya, gitu ya. Bisa disebutkan nggak apa nih kecurangannya? Wah, banyak. Paling ramai itu kan bagaimana MK itu sedemikian rupa itu dijadikan sebagai alat bagi Jokowi untuk meloloskan Gibran pertama itu kan. Dan kemudian sebelum-sebelumnya juga kalau kita baca liputan-liputan Tempo dan sebagainya, banyak sebenarnya aparat negara kayak polisi, kepolisian, terus juga apa namanya, sekretaris negara Pratikno itu dijadikan oleh Jokowi itu sebagai tangan kanan dan kirinya lah gitu untuk apa namanya, apa ya, memperalat partai, memperalat aparatur desa dan sebagainya. Itu sih. Oke, kalau Cika gimana Cika ngelihatnya nih? Kira-kira ada nggak sih kecurangan di pemilu tahun ini? Kalau itu banyak ya kayaknya Mas. Banyak ya? Iya, kayaknya udah bukan kayaknya lagi tuh. Kayaknya emang udah banyak banget. Dan mungkin orang-orang awam pun ketika mengawal kampanye ini, mengawal pemilu ini juga pasti bakal langsung melihat banyak banget kecurangan yang emang hadir di pemilu kali ini gitu. Bahkan dari sebelum, bahkan dengan tadi disebutkan oleh Ezra juga kan, bagaimana akhirnya Jokowi memilih jalan untuk meloloskan anaknya dengan mengobrak-abrik konstitusi mahkamah gitu kan. Terus juga
saya sempat baca juga di Tempo tentang akhirnya Jokowi itu dia bagaimana dia membantu kampanye dari salah satu paslon dengan mengusung kepolisian dan berbagai macam aparatus negara lainnya gitu. Akhirnya Menggunakan anggaran untuk bansos-bansosannya itu dan sebagainya itu. Tapi kan bansos memang sudah disetujui itu, ya kan? Iya, tapi kalau kita lihat kan pentingannya apa deh? Kalau tiba-tiba banget ada bansos gitu kan, udah gitu ngasihnya nggak apa ya, nggak sangat tidak beraturan gitu, serampangan aja gitu ngasih aja gitu. Karena kan memang banyak masyarakat yang membutuhkan, jadi memang harus dikeluarkan itu. Nah itu bagiku itu perlu diperdebatkan Mas hari ini karena apa namanya banyak orang yang sebetulnya hari ini memandang bansos ya, padahal mereka penerima bansos gitu, tapi mereka memandang kalau dia terus-terusan menerima bansos, sebenarnya itu nggak membuat dia menjadi apa ya, keluar dari jerat kemiskinan, keluar dari jerat kesulitan ekonomi itu apa namanya bagiku menarik ya pandangan itu karena itu membuat pandangan bahwa bansos itu membantu untuk mensejahterakan masyarakat. Nyatanya hari ini banyak orang yang bahkan penerima bansos sendiri itu mengakui bahwa bansos itu nggak berdampak signifikan apa-apa terhadap peningkatan kualitas ekonomi mereka. Ada salah satu apa namanya liputan di Tempo itu bahas itu juga sebenarnya. Bahas bansos ya. Iya. Oke. Nah, ini semakin seru nih, semakin panas, semakin tegang nih pembicaraannya sebenarnya. Cuma gini, quick count sudah keluar, Iya. ya kan? Penghitungan KPU sedang berjalan, gitu. Nah, kalau kita berkaca dengan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, hampir hasil quick count itu mendekati hasil KPU, gitu kan. Nah, dari lu sendiri nih, gitu kan. Kalau hasil quick count itu memang benar nanti mendekati hasil resmi dari KPU, harapan kalian apa nih buat bangsa Indonesia? Ya pada akhirnya segala kecurangan-kecurangan ini mesti diadili sebenarnya. Mau siapapun yang menang bagiku ya hari ini. Ya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak itu bagiku mesti diadili gitu. Apa namanya atas perlakuan mereka sesuai hukum yang ada lah gitu kan. Bagiku sih itu. Dan harapannya ke depannya ya gimana ya? Mungkin Cika bisa membayangkan ke depannya gimana sih? Kalau dari gue sendiri sih, semoga siapapun yang menang, mau hasil quick count-nya ternyata itu adalah hasil yang memang nanti diresmikan oleh KPU. Ya. Semoga berat juga ya Mas ini, karena akhirnya masih belum kebayang gitu ketika memang hasil itu sesuai dengan yang nanti bakal diumumkan gitu kan. Oke, ini karena programnya Gen Z bersuara, Iya. silahkan suarakan suara kalian para Gen Z. Siapapun kalian yang bertanggung jawab dan yang menang, tolong saya sebagai Gen Z sekaligus mahasiswa yang sedang berkuliah, saya cukup merasa berat karena biaya kuliah hari ini semakin hari semakin mahal. Apalagi kalau kita lihat kasus secara kasuistik. Kemarin peristiwa ITB ya, yang pinjol itu udah terjadi apa namanya cukup disayangkan lah gitu kejadian-kejadian seperti itu. Dan sebenarnya saya pun juga sebagai mahasiswa ya, apalagi di UNJ, apalagi kawan-kawan saya yang sering cerita juga mengalami hal yang sama gitu. Biaya kuliah semakin hari semakin tinggi, sementara pendapatan ekonomi semakin sulit gitu, atau kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan biaya kuliah gitu. Harapannya ya kalau mau memang meningkatkan kualitas SDM, ya coba dong bagaimana akhirnya pendidikan ini juga bisa terakses dengan mudah supaya SDM kita juga berkualitas gitu. Jangan untuk apa gizinya
baik, tapi kalau dia nggak punya uang untuk sekolah kan percuma gitu. Itu sih dari saya. Ya buat nanti siapapun yang bakal naik ke menjadi presiden selanjutnya, semoga bisa amanah dan memegang mandat dari rakyat. Dan tadi tolong lebih perhatikan lagi pendidikan di Indonesia ini, tolong lebih diperhatikan lagi lah bagaimana akhirnya anak-anak di dalam daerah, di pedalaman dan segala macam itu belum menyentuh ke ranah pendidikan, dan akhirnya di perguruan tinggi juga tolong lebih dilihat lagi gitu. Biaya kuliah yang semakin melonjak, dan banyak juga mahasiswa yang dia memang dari kelas menengah bawah dan akhirnya dia terpaksa putus kuliah ketika akhirnya biaya kuliah itu semakin melonjak gitu. Dan juga untuk anak-anak muda selanjutnya, mari terus kita kawal demokrasi di Indonesia dan jangan takut untuk mengkritik pemerintah nanti. Oke, Infobankers, tadilah bincang-bincang seru kita bersama Gen Z dari rekan-rekan UNJ. Sampai ketemu di Gen Z Bersuara selanjutnya. Dadah.